Bayangin gini, lu lagi santai nonton berita atau scroll YouTube, terus muncul headline gede, Malaysia panik takut Indonesia lebih maju. Kedengarannya provokatif banget kan, kayak film drama antar negara yang penuh intrik. Tapi di balik judul yang heboh itu, ada satu sosok yang sekarang lagi banyak dibicarain orang, yaitu Menteri Keuangan baru kita, Purbaya Yudhi Sadewa. Banyak orang masih belum begitu kenal siapa dia, tapi langkah dan omongannya udah mulai bikin suasana politik ekonomi jadi rame. Dan kalau lo perhatiin, setiap kali ada pergantian menteri, apalagi di posisi strategis kayak Menkeu, biasanya pasar langsung ngasih respon. Nah, pertanyaan besarnya, apa yang sebenarnya bikin Malaysia panik? Dan kenapa gebrakan Menko Purbaya bisa jadi sinyal kalau Indonesia bakal melesat lebih cepat? Kalau kita tarik ke belakang, Malaysia dan Indonesia itu kan ibarat kakak adik yang suka banding-bandingin siapa lebih maju. Kadang Malaysia unggul di infrastruktur, kadang Indonesia unggul di konsumsi domestik. Tapi yang bikin seru, Indonesia punya kekuatan besar yang jarang bisa disaingi Malaysia, yaitu jumlah penduduk yang masif. Lo bayangin aja, lebih dari 270 juta orang jadi pasar yang gede banget buat apapun, mulai dari barang kebutuhan pokok sampai teknologi digital. Nah, di titik ini, Menkeu Purbaya mulai pasang strategi yang bikin banyak orang melirik. Dia bicara soal keberanian ngatur defisit, soal pentingnya menjaga daya beli, dan gimana caranya bikin investasi asing makin nyaman masuk ke Indonesia. Kebijakan kayak gini jelas bikin negara tetangga kepikiran, karena kalau ekonomi Indonesia tumbuh stabil, otomatis investor global bakal lebih melirik sini daripada ke Malaysia. Gue tahu, banyak dari lo yang mungkin skeptis, mikir, paling cuma janji doang, menteri ganti tapi masalah tetap sama. Wajar sih kalau ada pikiran kayak gitu, soalnya kita udah sering lihat drama pergantian pejabat yang ujung-ujungnya nggak terlalu ngaruh ke hidup sehari-hari. Tapi kalau lo lihat lebih teliti, Purbaya ini punya gaya bicara yang cukup lugas, bahkan kadang terkesan berani. Dia nggak terlalu suka muter-muterin kata, dan itu bikin banyak analis penasaran apakah gaya koboynya ini bisa bener-bener ngefek ke arah kebijakan nyata. Kalau iya, bisa jadi Indonesia dapat momentum baru yang bikin Malaysia makin keringetan. Kondisi global sekarang juga lagi nggak gampang. Dolar Amerika lagi perkasa, inflasi di banyak negara belum reda, suku bunga acuan tinggi bikin orang susah minjem uang, dan harga komoditas naik turun kayak roller coaster. Dalam situasi kayak gini, negara yang punya manuver fiskal dan moneter kuat bakal bisa bertahan. Nah, Indonesia dengan jumlah konsumsi domestik yang gede sebenarnya punya modal kuat banget. Bedanya, modal ini harus bisa dimanfaatin lewat kebijakan yang tepat. Itulah kenapa posisi Menko krusial, karena setiap keputusan soal pajak, belanja negara, atau utang luar negeri, efeknya bisa langsung nyebar ke masyarakat. Kalau belanja negara fokusnya ke infrastruktur dan produktivitas, efek jangka panjangnya bisa bikin ekonomi kita lebih kokoh. Dan kalau lo lihat ini dari kacamata Malaysia, jelas bikin mereka mikir keras, karena pasar mereka jauh lebih kecil. Jadi nggak heran kalau isu Malaysia panik jadi rame dibicarain. Tapi gue mau ajak lo juga mikir realistis. Nggak ada yang instan di dunia ekonomi. Mau sebagus apapun strategi, kalau implementasinya setengah-setengah, hasilnya juga nggak bakal maksimal. Lo masih inget nggak waktu krisis 1998? Indonesia keok berat, sementara Malaysia agak lebih stabil karena langsung nutup diri dari IMF dan pasang kebijakan proteksi. Itu jadi bukti kalau kebijakan Menkeu bisa ngubah arah negara secara signifikan. Jadi wajar kalau sekarang semua mata tertuju ke Purbaya, karena orang mau lihat apakah dia bisa ngulang sejarah dengan versi lebih positif, yaitu bikin Indonesia meloncat lebih tinggi dari Malaysia. Kalau bicara soal panik, sebenarnya bukan berarti Malaysia langsung gentar sampai gemetar. Panik di sini lebih ke arah kewaspadaan mereka ngelihat Indonesia yang lagi ngatur napas buat lompat lebih jauh. Lu bisa bayangin kalau ada dua pelari, yang satu tubuhnya lebih gede dan lagi latihan serius, otomatis pelari satunya mikir gimana caranya tetap bisa bersaing. Nah, disitulah posisi kita sekarang. Indonesia lagi ngatur strategi lewat gebrakan Purbaya, sementara Malaysia ngamatin dengan rasa was-was. Yang menarik, Purbaya juga ngomong terus terang soal tantangan yang kita hadapi. Dia bilang kita nggak bisa selamanya mengandalkan utang, tapi juga nggak bisa tiba-tiba nutup keran belanja. Harus ada keseimbangan antara keberanian belanja negara dengan pengendalian defisit. Nah, keseimbangan inilah yang lagi dicari. Dan kalau lo lihat dari perspektif rakyat biasa kayak kita, artinya bakal ada dampak ke pajak, harga barang, sampai kesempatan kerja.
Jadi jangan heran kalau isu Menkeu selalu jadi topik hangat, karena setiap kebijakan bisa nyentuh dompet kita langsung. Lu mungkin ngerasa obrolan kayak gini berat, tapi sebenarnya gampang banget kalau diibaratkan. Ekonomi itu kayak rumah tangga. Kalau lu dapat gaji, lu bisa pilih buat belanja, nabung, atau invest. Kalau lu belanja terus tanpa mikir tabungan, ya lama-lama bokeh. Kalau lu nabung doang tanpa belanja, ya hidup lu seret dan gak berkembang. Nah, negara juga gitu. Kalau belanja jor-joran lewat APBN tapi nggak ada arah produktif, ujung-ujungnya utang numpuk. Tapi kalau terlalu hemat, rakyat nggak bergerak, daya beli jeblok, dan ekonomi mandek. Jadi tugas Menkeu adalah jadi kepala rumah tangga yang bisa seimbang ngatur semuanya. Dan disinilah Purbaya diuji. Malaysia bisa aja punya strategi lain, tapi kalau Indonesia berhasil nemuin keseimbangan itu, jelas kita bisa lebih unggul. Apalagi kita punya pasar domestik yang besar, generasi muda produktif, dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Tinggal masalahnya, apakah semua itu bisa diolah dengan bijak? Dan ketika Purbaya mulai berani ngomong soal efisiensi anggaran dan keberanian tarik investor, sinyalnya jelas. Indonesia nggak mau lagi cuma jadi penonton. Lu tahu nggak, kadang yang bikin negara maju itu bukan cuma kekayaan alam atau jumlah penduduk, tapi keberanian ngambil keputusan yang tepat di saat kritis. Jepang setelah perang hancur lebur, tapi mereka bangkit lewat kebijakan industri yang terarah. Korea Selatan juga sama, dulu level ekonominya di bawah Indonesia, tapi karena disiplin dan fokus, sekarang mereka bisa jadi negara maju. Jadi sebenarnya kita juga bisa, asal ada keberanian buat bikin kebijakan yang konsisten. Kalau Purbaya bisa bawa arah itu, ya wajar aja kalau Malaysia mulai merasa terancam. Nah, yang sering bikin kita salah kaprah adalah terlalu sibuk bandingin diri sama orang lain. Padahal yang lebih penting itu gimana kita bisa ngembangin kekuatan diri sendiri. Sama kayak hidup pribadi, lo nggak bakal maju kalau tiap hari sibuk iri sama tetangga. Indonesia juga gitu. Selama kita bisa fokus beresin PR dalam negeri, dari korupsi sampai efisiensi belanja negara, sebenarnya nggak ada alasan buat kita takut sama siapapun. Justru negara lain yang bakal mulai waspada ngelihat kita. Sekarang gue mau tarik ke sisi yang lebih personal buat lo. Sebenarnya apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita soal Menko Purbaya dan Malaysia Panik ini? Pelajaran utamanya adalah perubahan itu selalu dimulai dari keberanian ambil keputusan. Lo mungkin lagi bingung soal kerjaan, soal keuangan pribadi, atau soal masa depan. Tapi ingat, kalau lo terlalu lama ragu, kesempatan bisa lewat begitu aja. Sama kayak negara, kalau terlalu banyak mikir tanpa eksekusi, ujungnya kita ketinggalan. Jadi jangan takut buat mulai langkah kecil. Entah itu mulai nabung, belajar investasi, atau sekedar nambah skill baru. Semua itu bagian dari strategi lo sendiri buat nggak kalah dalam hidup. Gue tahu perjalanan ini nggak gampang, sama kayak Purbaya yang harus ngadepin kritik, tekanan politik, sampai ekspektasi rakyat yang tinggi. Lo juga pasti ketemu tantangan, entah dari keluarga, lingkungan, atau situasi yang nggak sesuai rencana. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Kalau lo bisa bertahan dan terus jalan, hasilnya pasti kelihatan. Dan akhirnya, balik lagi ke pertanyaan awal, bener nggak sih Malaysia panik? Menurut gue panik itu cuma headline buat narik perhatian. Yang lebih penting sebenarnya adalah gimana Indonesia benar-benar bisa manfaatin momentum ini buat ngelompat lebih jauh. Kalau iya, kita bukan cuma bikin Malaysia panik, tapi juga bikin dunia ngelihat kita dengan rasa hormat. Jadi sekarang tugas kita bukan cuma berharap pada Purbaya atau pemerintah, tapi juga berani mulai dari diri sendiri, buat lebih melek finansial, lebih disiplin, dan gak gampang kejebak konsumtif. Nah, jadi gitu cerita kita hari ini. Intinya, gebrakan Menko Purbaya bisa jadi sinyal positif kalau Indonesia serius pengen jadi pemain besar di kawasan. Malaysia mungkin waspada, tapi fokus kita tetap harus ke dalam negeri, beresin PR sendiri, dan jalanin strategi dengan konsisten. Kalau kita bisa, masa depan ekonomi Indonesia bisa lebih cerah dari yang kita kira. Jadi jangan pernah minder, tetap semangat, dan yakin kalau kita bisa bersaing. Gua harap obrolan ini bikin lo lebih kebuka soal kondisi ekonomi dan gimana cara kita ngelihatnya dengan perspektif yang lebih luas. Kalau lo suka dengan pembahasan kayak gini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang tercerahkan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari obrolan kecil, dan siapa tahu obrolan ini bisa jadi titik awal buat lo mikir lebih jauh tentang masa depan. Jadi tetap tenang, tetap semangat, dan mari kita jalan bareng-bareng menuju masa depan yang lebih baik.